hatiku. Nenek, ini gorengan kacang hijau. Sumitra, Gehna, mulai hari ini jangan membuat makanan goreng dan pedas untukku. Karena aku sudah terbiasa dengan makan makanan tidak pedas. Makan makanan yang tidak pedas itu lebih mudah dicerna di usiaku. Masakan seperti ini tidak mudah aku cerna sekarang. Lalsing baru saja menelpon. Dia bilang ada pameran alat medis besar di Mumbai. Kita bisa mengetahui tentang obat-obat baru di pasaran dan juga mesin untuk rumah sakit kita yang memang belum lengkap. Kita bisa membelinya dengan harga yang lebih murah. Semakin canggih mesin yang kita punya, semakin warga diuntungkan. Kalau tidak salah pamerannya 2 atau 3 hari. Beritahu Lalsing untuk segera pergi ke Mumbai, melihat semua itu, lalu beli yang dia perlukan. Ibu Lalsing memang siap untuk pergi, tapi salah satu keluarga kita harus menemaninya, kan? Siapa yang akan mencatat semua pengeluarannya nanti? Kalau ternyata memang mesinnya mahal, harus segera diambil keputusan di sana. Lalsing tidak akan bisa melakukannya. Kalau begitu, salah satu dari kalian saja. Aku tidak bisa pergi, Ibu. Aku harus membuat kesepakatan tanah. Semua hasil gandum masih di luar. Jika hujan sedikit saja, semuanya akan busuk, Bu. Itulah sebabnya aku harus tetap berada di sini, Ibu. Begini, Bu. Kasus Balaram Singh juga masih berlangsung, kan? Setelah susah payah kita mendapatkan tanggal. Aku yang mengurus kasus itu dan kakak tidak tahu apa-apa tentang kasus itu. Kalau tidak, aku akan pergi dan kakak akan mengurus masalah kasus yang sedang kita tangani. Lebih baik jika ini bisa cepat diselesaikan. Ibu, kenapa kita tidak mengirim Anandi ke Mumbai? Anandi? Apa yang kau katakan? Anandi? Ada apa, Sumitra? Anandi sekarang sangat terpelajar. Dia tahu segalanya tentang rumah sakit kita. Dan dia juga bisa mengurus masalah keuangan. Ya, kau benar, Byron. Lagi pula, dia sudah sering membaca dan menulis. Dan sekarang dia kepala desa di sini. Dia bisa menanganinya. Iya kan, Fasan? Hah? Kenapa ibu bertanya padaku? Semua itu terserah ibu saja. Sebaiknya Anandi tidak pergi ke sana. Tidak pantas bagi Anandi untuk pergi ke sana. Dengar, Sumitra. Aku dan Kak Fasan tidak bisa pergi ke sana. Dan kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Memang apa salahnya Anandi pergi ke sana? Tapi ayah, Aku rasa aku tidak perlu merasa cemas. Anandi bisa mengurus masalah desa. Kalau dia bisa mengurusnya dan juga 2 sekolahnya, dia pasti bisa ke Mumbai. Baiklah. Jika kau sangat mempercayai dia, beritahu Lalsing bahwa dia akan pergi dengan Anandi ke sana. Lalsing tidak pergi sendirian. Istrinya Koyal akan pergi dengannya. Kakak Koyal tinggal di Mumbai. Selama mereka ke pameran, istrinya akan menemui kakaknya. Anandi, Lalsing bilang kau harus pergi sore ini. Maka bersiaplah dari sekarang.
masih belum tahu apa yang terjadi di sana sejak nenek datang ke sana. Aku masih belum bicara dengan Anandi. Apa kemarahan Bibi dan Paman sudah mereda? Apa masalahnya sudah berakhir? Aku tidak tahu sedikit pun. Apa sebaiknya aku memberitahu Jagdis kalau aku akan datang ke Mumbai? Tidak. Lebih baik jika dia tidak tahu. Kenapa Anandi melakukan ini? Ada apa dengan dia? Dia tahu kalau aku sudah mencemaskan keluargaku, tapi dia masih tidak mau menjawab telepon dariku saat ini. Halo? Kau di mana sekarang? Apa yang sedang kau lakukan? Aku menelponmu sejak lama, tapi sekarang kau tidak pernah menjawab. Aku... Dan apa yang kau lakukan saat ini? Hah? Bukannya langsung bicara, kau malah mengirim SMS seperti itu. Terakhir kali kau juga melakukan hal seperti ini. Kau ingat apa yang kau lakukan? Aku pikir kau sedang sibuk saat itu. Tapi sekarang terjadi lagi seperti ini. Daripada mengetik pesan begitu, apa kau tidak bisa bicara langsung kepada aku sekarang, Anandi? Katakan. Jagdis, aku... Dan apa yang kau lakukan sampai kau tidak bisa bicara 2 menit saja padaku? Saat ini keluargaku sedang menghadapi masalah dan kau tahu sendiri. Kalau aku cuma bisa bertanya pada dirimu, tapi kau tidak memberikan jawaban sedikit pun. Bagaimana aku bisa meyakinkanmu kalau aku sangat khawatir tentang masalah keluarga kita saat ini? Dan sekarang kau mulai bertingkah aneh begitu. Hei Jagat! Apa yang harus kulakukan sekarang, Anandi? Jagdis butuh waktu agar semuanya kembali normal. Perlahan-lahan semuanya akan baik-baik saja. Nenek sudah pulang. Dan nenek sudah tahu segalanya. Nenek berusaha memperbaiki masalah ini. Dan juga tidak ada yang berani mengatakan apapun kepada nenek. Dan Jagdis, aku sengaja tidak menjawab teleponmu. Karena aku tidak ingin kalau pembicaraan kita ini sampai membuat Gauri marah. Apa? Apa hubungan Gauri dengan semua ini? Kau tidak perlu menyalahkan dia, Anandi. Apa kau tidak ingat bagaimana dibicara dengan baik padamu kemarin? Gauri sudah banyak berubah sekarang. Dia tidak keberatan kalau kita berdua bicara. Dia sudah banyak berubah. Jadi jangan pikirkan hal-hal yang tidak berguna lagi sekarang. Kau sudah bisa bicara padaku kapan saja. Kau mengerti? Bagaimana aku bisa memberitahu Jagdis tentang bagaimana Gauri bicara kepadaku? Ya, aku tahu. Gauri sebelumnya tidak seperti ini. Dulu dia bicara kasar kepadamu, tapi aku jamin sekarang tidak. Gauri sudah berubah. Apa kau tidak mendengarnya kemarin? Dia seperti apa? Aku tidak ingin mengatakan hal lain tentang ini. Tapi aku sudah mengatakannya. Dan aku akan mengulanginya lagi. Tidak benar jika kita terus saling bicara. Untukmu ataupun untukku. Wah, luar biasa. Kau masih terus saja mengatakan hal seperti itu. Anandi, dengar. Pertama, putuskan kau ingin bicara denganku atau tidak. Kalau kau tidak mau bicara, katakan alasannya kenapa. Tapi jangan libatkan Gauri. Ayolah, Anandi. Butuh waktu lama bagiku menjelaskan ini pada Gauri. Dan hari ini, saat dia sudah mulai berubah, saat semuanya baik, kau malah mengatakan hal seperti ini. Katakan, Anandi. Aku tahu kalau ibu, ayah, dan keluargaku sendiri sudah memutuskan hubungan denganku saat ini. Tapi aku masih menyayangi mereka semua, aku tahu. Aku sangat peduli pada mereka. Dan hanya kau yang bisa kuajak bicara tentang mereka. Mereka tidak bisa melakukan... Aku tahu itu, Jagdis. Itu sebabnya aku mengatakan segalanya kepadamu. Paman dan Bibi sudah pulang. Nenek sudah pulang. Aku sudah mengatakan segalanya. Sekarang ini, keadaan sudah mulai membaik.
Kenapa kau tidak berusaha juga? Cobalah untuk bicara kepada ayah dan ibu secara langsung. Oh. Terima kasih. Bagus sekali, Anandi. Apa yang dia lakukan sebenarnya? Anandi, ini buku ceknya. Apapun yang kalian pikir yang dibutuhkan rumah sakit, jangan pikirkan masalah biayanya. Ambil saja, beli saja. Benar kan, Bu? Paman, jangan khawatir. Aku dan Anandi akan berdiskusi di sana nanti. Lalu kami akan bicara padamu dan juga Paman Fasan sebelum kami memesannya. Tidak perlu bertanya padaku, Lalsing. Kalian berdua sudah pintar. Lakukan apa yang kalian pikir benar. Aku tidak tahu banyak tentang masalah ini. Kalian akan terus berdiri di sana? Pergilah, atau kalian akan ketinggalan kereta. Tetap bahagia. Jaga dirimu, sayang. Dan kalian bertiga selalu bersama di sana. Jangan sampai berpisah. Baik, Ibu. Semoga bahagia. Tetaplah bahagia. Jaga dirimu, nak. Semoga Dewi melindungimu, nak. Aku akan telepon setelah kami tiba di sana. Salam. Aku permisi. Nenek, sari ini sangat indah. Bukan sarinya, sayang. Yang memakainya yang cantik. Benar kan, Syam? Iya, benar sekali. Oh iya, Nenek. Kurta ini juga bagus kan? Ya, kurtanya juga bagus. Benar kan, Nenek? Jadi Nenek sekarang memilih-milih. Yang memakai sari cantik, tapi yang memakai kurta tidak tampan. Benar begitu? Aku lihat Nenek langsung memuji cucu Nenek. Tapi Nenek melupakan menantu Nenek. Wow. Menantuku ini tidak ada duanya di dunia ini. Dan kurta itu juga terlihat sangat bagus. Ya. Kakakku mengajariku bahasa Inggris. Jika kau memakai kurta ini, maka kau akan terlihat handsome. 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 Itulah tingkah orang-orang kota. Di sana semuanya bicara bahasa Inggris. Jadi kakak menyuruhku untuk mempelajarinya juga ketika aku di sana. Sungguh, Nenek. Aku sangat senang melihat penampilan baru Nenek ini. Ya. Nenek buyut. Cicitku datang. Di mana bonekaku? Sagun, apa ini, Nak? Sebaiknya kau tanya dulu apa kabar nenek buyutmu, apa nenek sehat. Jangan langsung meminta boneka seperti itu. Sudah, jangan marahi dia. Itu haknya. Di mana Farun?
Dia belum menemui nenek buyutnya. Farun, di mana dia? Nenek! Sekarang dia bisa berjalan sendiri. Ah, Nenek, lihat punyaku. Nenek Buyut takut ya? Tidak, nenek buyut tidak takut. Nenek pernah ditipu sekali, tapi tidak 2 kali. Nenek buyut tahu apa itu. Kemarin juga Nandu telah menakutiku dengan alat itu. Dia juga memilikinya. Apa namanya? Pena laser, itu milikku. Nandu mencurinya dariku kemarin. Farun, jangan seperti itu. Kemasi tasmu, ayo cepat. Ayo. Apa katanya? Nandu mencurinya? Tidak, Nek. Dia tidak mencurinya. Nenek, tahu kan anak-anak bagaimana? Mereka suka mengambil mainan anak yang lainnya. Dan kadang-kadang membawanya pulang. Lalu mereka lupa memberikannya. Bagaimana bisa dibilang mencuri? Tapi itu tidak benar, Sukna. Katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi? Bersumpahlah atas namaku. Nenek, sebenarnya Nandu punya kebiasaan mengambil barang milik orang lain tanpa memberitahu. Setiap dia datang ke sini, dia mengambil yang dia sukai tanpa bertanya dulu. Dan dia tidak mengembalikannya. Aku dan Syam sudah berpikir untuk bicara pada Paman dan juga Bibi, tapi setelah melihat apa yang terjadi kepada Anandi, kami tidak berani bicara. Tapi tidak apa-apa, Nek. Ini juga rumah Nandu, kan? Dan anak-anak memang suka bertingkah seperti itu. Buku, mainan, atau yang lainnya. Jika mereka menyukainya, mereka suka mengambilnya. Dan mereka tidak merasa telah mencuri. Itu hal yang biasa, kan, Nek? Aku sudah bilang pada Syam untuk membelikan hal yang sama untuk Nandu yang dia berikan untuk Farun dan Sagun. Dia membawa mainan untuk mereka bertiga. Dan semuanya selesai. Kalian tidak melakukan hal yang benar dengan tidak memberitahu orang tuanya. Jika mereka tidak menghukumnya sekarang, Nandu akan semakin manja. Sekarang dia mengambil barang dari rumahmu. Nanti dia akan mengambil barang dari rumah orang lain. Akan sulit menghilangkan kebiasaan itu nanti. Aku tahu, Nek. Tapi aku tidak ingin Paman dan Bibi membenci kami. Mereka selalu menganggap anak mereka benar. Saat nenek pergi, kesalahpahaman yang terjadi di sana masih belum selesai. Dan aku tidak ingin ada masalah baru karena Nandu, Nek. Dan seperti Anandi, kami tidak ingin dimusuhi oleh Paman dan juga Bibi. Jika aku kehilangan hubungan dengan rumah orang tuaku, maka aku tidak akan bisa menerimanya, Nek. Nenek, berjanjilah. Nenek tidak akan memberitahu Paman dan Bibi tentang hal ini. Baiklah.
Aku tidak akan memberitahu mereka sekarang. Tapi berjanjilah padaku. Jangan pernah sembunyikan apapun dariku. Beritahu semuanya. Mengerti? Sekarang kau harus berjanji padaku, Sukna. Berjanjilah. Baik, Nek. Pamerannya besar sekali. Hampir semua peralatan medis ada di tempat ini. Iya, kunjungan kita cukup produktif. Kita bisa membeli banyak barang untuk rumah sakit kita. Pak, tolong kesanmu. Iya, tentu. Berikan kesanmu untuk pameran ini, Anandi. Ayo, Anandi. Pak, Bu, kami sudah menyiapkan beberapa minuman untuk kalian. Kafetarianya ada di sebelah sana. Tapi kami harus pergi sekarang. Terima kasih. Tidak butuh waktu lama, Bu. Silakan. Ayo. Ada apa, Nandi? Kau kelihatan khawatir. Aku tidak tahu, Lalsi. Aku merasa ada seseorang yang aku kenal di sini. Kau melihat seseorang? Ayo. Hati-hati. Bagus, sayang. Ibu, apa ibu tahu? Hari ini guru tadi menunjukkan pada kami peta dunia. Dunia sangat besar. Dan banyak lautan. Kita tidak punya lautan di Jaitsar ini. Tapi di Mumbai ada. Kita bisa melihatnya. Ibu akan beritahu ayahmu nanti ya. Hei Nandu, berikan teropongku atau aku akan memukulmu. Hei, kau ingin memukulku? Aku akan menghancurkan dirimu ya. Ini adalah teropongku. Bohong, itu bukan milikmu. Itu adalah milikku. Sini berikan. Berikan. Kembalikan padaku. Sini. Sini, kembalikan. Ini milikku. Berikan. Sudah, berikan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau bertengkar dengannya? Ibu lihat, Nandu itu selalu saja bertengkar dengan anak lain, Bu. Dia menjadi anak yang nakal. Farun, jangan katakan itu ya. Kau tetap di sini ya sayang. Ibu akan segera kembali. Tunggu ya. Hei Sagun, kenapa kau terlambat? Guruku memberikan pelajaran tambahan. Di mana ibu? Di sana. Nandu bertengkar lagi, seperti biasa. Kau tahu siapa dia? Ayahmu. Bisa kehilangan pekerjaannya seperti para mesuar nanti. Lebih baik kita menghindari orang-orang kaya itu. Tapi Bu, dia mengambil teropongku secara paksa dan dia tidak mengembalikannya. Dia bilang itu miliknya. Dia bohong, Bu. Dia itu nakal. Dia melakukan ini pada semua anak-anak. Aku tidak akan bicara lagi padanya. Jangan khawatir, nak. Ibu akan belikan teropong yang lain.
Tapi jangan kau bertengkar dengannya. Yang kaya semakin kaya, dan yang lemah semakin lemah. Bu Sukna. Tolong jangan marah ya, Bu. Aku hanya mencoba menghentikan pertengkaran mereka. Tolong jangan bicarakan ini dengan keluargamu. Aku mohon padamu. Atau suamiku akan kehilangan pekerjaannya. Aku mohon, aku mohon. Nandu, katakan yang sebenarnya. Apa teropong ini milik anak itu? Tidak, Kakak. Ini adalah milikku. Dia yang berbohong. Dia yang sudah salah. Aku membelinya setelah menabung uang jajanku. Lalu dia bilang itu miliknya. Tanya saja pada ibu. Tanya saja padanya kalau tidak percaya. Kakak, paman makan sudah menungguku. Jadi aku pergi dulu sekarang.